Gini, saya ingin mendukung Mas Toto dulu mengenai bebas dan rahasia. Tolong teman-teman jadikan PR bahwa kalau bebas itu ya nggak rahasia gitu ya. Jadi bebas rahasia itu sebenarnya paradoks yang agak gawat untuk berpolitik nasional. Itu untuk di PR-in aja bahwa ya bebas ya bebas atau rahasia. Nggak rahasia lah bebas jenenge gitu. Iya gitu rodo pokoknya. Terus ini mu'alaf itu kan sebenarnya pengertian formal Mas ya, tapi sebenarnya kalau pengertian kuantitatif ya, orang yang baru saja memeluk Islam. Tapi kalau boleh Anda harus memahaminya secara kualitatif. Nah, sebenarnya tidak ada satupun di antara kita yang tidak mu'alaf. Kita semua yang mu'alaf. Bahkan Anda sudah meningkat imannya, kemudian mengalami fluktuasi. Terus besok mu'alaf lagi. Setelah itu Anda mengislam lagi, mengiman lagi, kemudian Anda turun lagi. Kan gitu kan? Naik turun. Dan memang itu salah satu keindahan hidup. Timbul tenggelam. Jadi sekali lagi soal mu'alaf ini jadi ya kabeh, Mas Toto ini mu'alaf terus dan dia mempertahankan kemu'alafannya sampai sekarang. So, kalau Anda sudah tidak mu'alaf, Anda sudah berhenti, kan gitu. Kalau ngomong kualitatif. Nomor 2 soal sholat, Anda enggak kepikiran soal surga kan gitu kan. Nomor 1 jawaban saya, tolong dipragmatiskan sedikit. Sebenarnya nggak hanya sholat yang nggak usah mikir surga. Gue dodolan ya rasa mikir tadi, gitu loh. Dodolan yang mikir nyambut gawe tenanan, becak yang mikir becak tenanan, melayani wong tenanan, maka otomatis kok akibatnya batimu loh, oke gitu. Nah, kok kurangi energimu untuk mikir tadi, maka berarti tingkat frekuensi kerja kerasmu berkurang. Jadi wong sing sembahyang ora mikir swarga malah intuke luwih swarga, kira-kira kan ngono. Gitu. Coba Anda hitung aja dalam kerjaan sehari-hari. Bahwa konsentrasi, misalnya Sabra ngomong manusia cuma dibagi 2, yang melayani diri sendiri atau melayani orang banyak. Sekarang apa yang tidak melayani orang banyak? Anda bikin perusahaan saja, Anda bisa punya produk apa yang massal ya, itu kan Anda berpikir untuk melayani konsumen Anda. Maka ada standarisasi kalau di dalam industri. Gitu. Jadi nek bebek selamat bisa beli ngono kae gitu kalau Kak Koting gitu ya. Nah, itu Anda pertahankan pelayanan tentang perjanjian rasa sambel tadi itu. Itu kan saya melayani orang banyak. Semakin Anda melayani orang banyak, semakin Anda dapat tambah banyak kan gitu. Nah, aku saiki melayani kanca-kanca Kiai Kanjeng, maka saya langsung mendapat pelayan sebanyak Kiai Kanjeng. Nah, aku nyambut gawe karo Kiai Kanjeng, aku melayani awakku dhewe, berarti pelayanku yang mengaku dhewe. Nah, sekarang kami semua saling melayani, maka kami semua adalah pelayan dan kami semua adalah orang yang dilayani. Jadi cara berpikir Anda sudah benar. Dan luwih apik meneh nek kowe wis ora kelingan tenan sehingga kowe ora takut. Nek kowe wis takut berarti kowe wis kelingan. Ini ya ora apa-apa kuwi ya, saya menungsa iki sok lucu-lucu ngono. Terus Anda tadi kalimat terakhirnya nggak kepikiran soal surga, terus itu gimana kan gitu kan kalimat Anda tadi. Aku ki ya urung tau mlebu swarga sing jare-jare nikahe. Jan urung wayahe. Tapi kalau ngomong kualitatif dia kan tidak terbatas waktu. Saya kira potensialitas surga itu sudah ada yang kita alami sekarang. Pasti ada sifat-sifatnya, pasti ada rumus-rumusnya kan begitu. Kalau menurut saya, aku misalnya mengenai rasaku gitu ya. Mas apa mau sing mau alami mau? Ya sebab yang menurut mau swarga deh. Menurut mas swarga, di mana kowe wis ora duwe liyane. Kejaba Allah karo kejaba Allah ampunannya kan itu kan. Wis ora ono liyane ya wis swarga. Apa ning swarga kowe wis arep golek motor sing anyar apa-apa. Surga itu sudah kenikmatan yang Anda sudah tidak perlu berusaha, tidak perlu berjuang. Mbun apa pokoknya semua. Jadi utawa rasa takut.
rasa takon menunggu dia, kok menunggu dia ya, bisa menunggu baik. Rasa takon menunggu dia. Ini ya apa kok manusia dan ngewa yang menunggu bebas rahasia. Oke, terus apa lagi? Ini sambil saya kaitkan dengan yang diomongkan Sabda mengenai warna gitu ya. Jadi nek kuning ya ora kudu aja kuning, hijau juga hijau. Saya kira salah satu bangsa atau etnik yang luar biasa dalam ini kan Madura. Di Madura tidak ada warna hijau. Madura hanya punya biru karena dia tidak membutuhkan tahap hijau. Dia langsung biru. Hijau pokoknya jarum terus biru. Itu rada aneh nanti saiki ya tetep ngeyel teman. Ora gelem beda hijau karo biru, pokoknya biru. Sampai sekarang itu orang Madura. Ada tahu tadi saya cerita yang enggak. Yang enggak tadi ceritanya tuh mengecewakan dan saya ingin ada kecewa dengan cerita saya. Saya bahkan ingin menceritakan kepada Anda di tengah perjalanan itu saya kemudian menjelang pagi hari kan terdengar itu. Salatu wassalamu alaihi gitu ya. Terus nanti ada wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Itu kan? Maka engkau pun menghadap ke langit. Kemudian engkau pun menggelar sajadah dan engkau pun berdiri sembahyang dan semua makhluk-makhluk lain menjadi makmum. Kan itu kan sudah sholat-sholat kalau jam-jam 4 disukai. Aku juga pengen melu tuh. Dan pengalaman paling luar biasa kan so makmum kan di Nabi. Tapi saya ingin ngasih tahu Anda, saya itu tidak punya pencapaian spiritual apa-apa. Karena saya takut Anda kekuningan dulu aku. Kumun dulu aku khawatir dadi tak ayo lho sesuai. Karena aku saiki nggawe pakaian sing wis beberapa hari rata ubah dan ini rencananya sesasi rata ubah. Nek jurune tak ubah. Jadi tak ngetik tak ubah terus pelan-pelan kakak doa tak peng kok bar upload dalam sih sharing gak gue meneh. Itu pekerjaan dari Budianto yang menggui kan. Ini nek jobone arep ora tak ubah. Orang ini negara tim, orang P tadi ya, orang di P. Jadi kalau diubah, gitu, pas perjalanan yang kayak mana disebut, ini nggak ada misi. Kalau itu misi G gue baik, gue nek ono konco-konco nih, terus kayak yang kamar mandi kayak itu tolak-tolak. Jadi digawe langsung, dan tuntas kata itu langsung biasa gitu. Jadi ciri-ciri jenius gitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda supaya itu bukan hanya Anda kepada saya kepada diri saya juga harus begitu. Kan saya pernah mengatakan kowe dadi wong kuat, kowe ngemu sombong kira. Kowe dadi wong sugih ngemu sombong. Kowe dadi wong pinter ngemu sombong. Kowe dadi wong apa meneh? Kuasa ngemu sombong. Kowe dadi wong alim ngemu sombong kan? Anjur iso maca gedang kuwi mau. Dan kalau Anda mengalami itu jangan ceritakan. Nanti membuat warna-warna sahabat-sahabatmu akan meningkat ke atas wajar. Maka saya justru mengambil cerita-cerita yang menormalisir kembali. Nek cara gambaran ini loh, kabeh nabi kan dungane ngono begitu Adam melaksanakan free will yang kedua. Karena free will yang pertama kan iblis tidak sujud kepada Adam. Free will aplikasi dari apa yang dilakukan iblis yang disuruh Tuhan itu akhirnya dilaksanakan oleh Adam dengan makan buah yang dilarang. Itu pelaksanaan free will yang pertama sesudah sampelnya dibikin oleh iblis sendiri. Begitu dia memakan buah itu, kemudian dia keplorot pakaiannya, dia kemudian mencari daun-daun surga, dan ketika itulah dia mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan saya kira kita sedang menjalani kehidupan di mana kita sering mengalami seperti itu. Maka kita diajari langsung oleh Allah untuk mengulang, mereplay apa yang diucapkan oleh Adam alaihissalam. Rabbana dzalama, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau tidak ampuni aku dan tidak memberi rahmat kepadaku, maka aku akan merugi sepanjang hidup, sepanjang masa. Gitu. Nabi Yunus juga begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, untuk kelalaian yang sebenarnya tidak besar. Kelalaian Nabi Yunus itu tidak besar-besar amat, dia agak putus asa di dalam berdakwah. Mongko kene iki dina kuat. Nabi Yunus wiritan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misale ping 3.000 awake dhewe kudune yo kira-kira ping 300.000 luwih. Dadi modal. Nah, teman-teman sekalian, saya selalu menyiksa diri saya untuk jangan sampai saya kekuningan, benar. Jika Anda juga jangan menyangka saya punya pencapaian apa-apa. Saya itu pernah, karena itu yang bikin saya jadi kekuningan yang mandar kalau di Sulawesi, karena Mas Ned ini menyaksikan sendiri, dia jadi asisten saya ngobatin ratusan orang di sana. Mongko ya raiso ngobati aku ya raiso. Ning dianggap iso, juruwangi mari tenang dulu. Dan itu antri sampai jam 2 malam menek-menek wit barangkali. Dan Mas Ned ini ya pernah ngalamin apa namanya, dan dia menyaksikan bagaimana berpuluh-puluh anak muda yang ganas-ganas, yang nakal nggak karuan itu kita bikin pingsan semua, badiknya, pisaunya, senjatanya kita ambilin semua, kita tumpuk, dan kemudian begitu mereka pingsan, saya bangunin satu persatu, duduk lagi. Hujan sangat deras datang setelah kemarau panjang berlangsung setahun lebih di daerah Sulawesi. Kui kan juraku jarane wong sekti. Terus di tengah-tengah kemesraan itu kemudian ada 2 orang pamit. Saat ini kita harus gini. Jangan. Ini sedang bercinta semuanya dengan Allah. Jangan tinggalkan. Tapi ini perlu gitu. Jangan, saya bilang jangan. Tapi dia memaksa keluar. Begitu keluar dapat setengah kilometer, dia tabrakan berat masuk rumah sakit. Semua orang menyangka saya sakit. Jangan dibantai itu Cak Nung. Cak Nung bilang jangan. Nah, saya sedih aku. Nah, itu membuat saya harus menetralisir kembali. Jangan pernah menyangka saya sakti. Dan itu mengacau saya. Nanti saya merasa sakti betul. Sampai akhirnya berbagai macam pengalaman lagi. Saya orangnya nggak bisa renang sampai hari ini, tapi saya lomba menyelam, saya menang. Sungai Mandar, lomba ratusan orang itu menyisian perempat final, semifinal. Nanti malam Barcelona, Real Madrid sama Bayern Munchen. Terus finalnya tinggal 4 orang menang. Jangan orang membatang, aku nganggo ajaji batang. Batangnya akhirnya pokoknya tanggap awak kurauno, karena awak kurauno lah kurang dua kan itu kan. Jadi aku begitu masuk aku konsentrasi aku kurauno, yo kabeh wis ora tahan bios munggah. Tak enteni kira-kira 3 detik dari yang bios tak itu mesti 1, 2, 3 bios. Terus begitu yang terakhir sudah munggah, tak kasih 3 detik baru saya naik straight, menang aku. Kuwi jane nganggo aku jenenge kuwi mau ilmu batang. Ngertine ya baru ngalami. Lek ku ngekeki jeneng ya baru menang kuwi mau. Ora yo aku sak durunge wis guru ya ora tau guru kan. Terus puncaknya kalau sekalian, saya dipikir mereka, wah ini pewarisnya imam ini penerusnya Imam Lapeo ini, Imam Tahir, ini orang sakti ini, badai menyingkir kalau kita sebut nama dia. Ini orang buta diusap matanya sembuh oleh Cano. Nah terus saya dibawa rame-rame jam 12 malam ke musolanya Imam Lapeo, jaraknya sekitar 20 kilo dari Tinambung, di Jampal lagi ya.
Bukan ke Masjid Raya yang sekarang Anda bisa lihat di pinggir jalan dari Polewali ke Majene. Tapi musola aslinya beliau yang masih dari daun-daunan, yang tidak seorang pun berani masuk sana kecuali murid-muridnya yang utama, Ilyas, Zubair, ya. Tapi karena saya dianggap pewaris langsung, saya dimasukin karena nggak ada orang berani masuk situ, Mas. Pokoknya mau burunu, kayak mau batu di dalam, lah. Sopo ya kok kenapa? Kowe piye? Wis pokoke kena buku itu dikaplok, buku itu semaput, buku itu loro gatel, buku macam-macam akibatnya. Pokoknya mitos berkembang sampai orang tidak berani masuk ke situ. Lah aku dipaksa nggak dianggap sekti ya. Saat kon kalau Gusti Allah kula niki dipaksa ya. Kula mboten ngarani kula sedih lho. Karena nek kula njur isine ngeten iki sing salah sinten ngono. Dan saya pun itu pun kamu pun kancane nih gitu, pencarane nih gitu. Akhirnya aku masuk dengan tenang kayak, dan begitu menjelang masuk pintu yang pendek mas saja aku tuh nyingkluk sama kayak. Dan di jalannya kan panas nyamuk semuanya udah nggak pernah terawat berpuluh-puluh tahun. Begitu aku harap melebu aku kondo, koyok mergawis ngerti aku kadang. Ya Allah, sesungguhnya aku ada atau tidak ada kan nggak ada bedanya bagi dia. Apa sih aku ini? Nggak ada dan tidak ada atau tidak ada. Adami apa namanya? Apa bahasa Arab? Wujudi, keadami, wa adami, kawujudi. Aku ada atau tidak ada kan sama saja, gitu kan? Berarti kan itu ada momentum di mana saya ini tidak ada. Ada tapi kan nggak ada. Begitu saya tidak ada, aku belum ini apa-apa, Mas. Belum, belum jerono AC kayak. Kok adem banget, kok sejuk kayak nyamuknya kayak banget, tawaf enggak. Orang asing dikit, tawaf. Dan saya di situ sampai jam 4 pagi. Mereka menunggu dengan bisik-bisik. Kamu di dalam. Pasti ngobrol sama imam itu. Memang kayak gitu. Wes sampai akhirnya menuju jam 4. Jam 4 isu menjelaskan wes mulai sholat-sholatnya aku tuh. Jam ini jeruk yang hilang, video foto dia. Aturan ngerti apa-apa. Sabrang ini lebih maju dari saya soal itu. Sabrang ini setiap tengah malam ini dia punya upacara, makanya tadi sini tawar. Aku ora ngerti tenan ngono blas ra iso. Ora iso ndelok apa-apa. Gedang ya ketok gedang. Jadi saya keluar ditanya sama Zubair, ini murid nomor satunya Imam Ladir. Cak, kenapa tidak sholat tadi? Kan kita sama Rasulullah tadi semua, kok Cak nggak ada tadi? Sholat apa? Semua tadi kita sholat bersama Rasulullah. Kenapa Cak nggak masuk tadi? Saya nggak bisa lihat apa-apa saya. Kok Cak selalu begitu? Nggak bisa tuh, nggak bisa. Saya tuh cuma masuk gubuk, ada apa jenenge? Nyamuk tawaf, ucapan jakar. Dan mudah, tapi nek kok analisis ini ya kan di mana kali? Aku ini kuping momen rumah ke Timurau, jakar. Yes. Akhirnya, dan saya nggak ngerti apa-apa, bener-bener teman-teman sekalian, nggak ngerti apa-apa. Ya saya terus alasan, ya tadi kan saya harus jaga masjid dong, aku jaga sendalnya nabi-nabi sama wali-wali. Yang jaga siapa nanti dicuri sama iblis? Aku nih yang tanggung jawab pasang badan di depan iblis, setan. Aku jadi mengargumentasi. Jadi ya aku kurang lebih tenang. Akhirnya dari situ kami ke masjid besar. Begitu ke masjid besar, sholat subuh semua orang mulai ke saya. Aku bingung. Nah, yang awal saya kan Pak Husni Jamaluddin ini juga masih ponakannya Imam Ladir. Ini orangnya. Orang merubung aku, ini orangnya. Oh iya. Jadi orang itu cerita kata, mereka tuh mimpi berhari-hari. Ini orangnya. Bingung itu.
Ini yang pendekar turun dari langit. Menegakkan tiang kayu besinya imam. Jadi tiangnya imam tuh miring mas, tiang masjid itu. Saya yang menegakkan kembali. Lah yang larang ujung gue. Ini orangnya. Dia coba itu sama lagi budak gila. Kupang tiga ini bisa orang-orang menumpang di rumah sana aku. Pijanjel, kita mesti nabi sama semut dari muda. Nah, gitu. Nah, seminggu yang 3 hari yang lalu mas di Jakarta saya itu siang-siang mendapat kenikmatan luar biasa makan sambal ganja. Tahu, aku ngertinya ya bar mangan. Mulanya itu nang warung rasa takut ada babinya enggak rasa. Ya takut udah ngerti, kurang ngerti kan setelah selesai baru tanya-tanya, kan babinya rotok. Aduh ada, iya. Nyenengke ya, nek urip biyen nyenengke ya. Sing kreatif. Nek kowe nang betul bakso kan takon. Ada babinya enggak, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Aduh, kita cari babi. Gitu kan? Tidak bakso lagi bisa diusahakan ya. Memang kayak mau betul ya. Delok nada di situ tuh ada babinya enggak ada. Udah begitu, waduh kita nyari yang bisa diusahakan. Ayo betul sisir gitu, ini sisir tidak bisa patah. Ini luas, ini tidak bisa patah, ini bisa bertahun-tahun tidak masalah. Begitu cepat, ini kalau ingin tahu dalamnya. Ini kali ini cepetan tuh. Nah, kami makan sambal ganja itu di daerah Jakarta, daerah Krekot. Ceritanya aku orang di ganja. Ceritanya saya itu dicari orang PKI. Ada orang PKI, orang lama yang sekarang umurnya sudah hampir 80, nyari saya. Terus cerita, ini singkat kata untuk jawab Anda tadi ya. Tenanglah kamu dengan yang sudah kamu lakukan itu. Dengan udah, tidak usah cari apa-apa kecuali Allah. Telepon akhirnya Buki ceritanya untuk nomor telepon. Saya ini kemarin naik kereta dari Bekasi dari Bogor ke Gambir, turun di Gambir saya jatuh. Ini sudah hampir 80 tahun. Jatuh. Pingsan, saya tidak sadar. Ketika saya sadar ada dua ibu-ibu dan ada satu laki-laki mengangkat saya, dimasukkan ke dalam taksi. Saya nggak bisa jalan, saya lumpuh. Terus dia, singkat kata, dia diangkut ke rumahnya karena ada KTP-nya. Sampai di rumah sudah agak malam, dia udah saya tidur aja, kalau ke rumah sakit besok kalau harus ke rumah sakit. Jadi dia dalam keadaan tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, agak lumpuh, tidur di rumah. Dijaga oleh istrinya sama 2 iparnya. Dia tidur, pagi-pagi dia segar, jalan, berdiri, bisa jalan kemana-mana. Terus dia bilang sama istrinya, carikan Cak Nun. Cak Nun siapa? Mbak Nun aja. Kenapa? Saya mimpi. Mimpi apa Bang? Saya didatangi Cak Nun, saya dipijit di seluruh badan saya dan didoakan ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Saya bangun sehat walafiat. Cari Cak Nun. Wah, akhirnya ketemu. Aku lah bingung tau gue. Dari rumah sana aku bisa menekani wong enggak. Dan itu terjadi kan pada banyak orang gitu loh sekalian. Oke, sorry saya agak berpanjang-panjang dengan cerita ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak, makanya cerita saya mengenai itu ketika sholat di langit tadi itu, saya juga langsung mata kaji bicaranya ngerobos semua iso tekan langit melu apa melu sembahyang makmum kanjeng Nabi itu
kami itu ngene aku. Ora iso tangi ya. Wah, kene iki watu gede banget, sikilku gandole watu gede banget. Terus baru ki ono wit iki kan. Iblis mana kok. Kowe urung derajat mulai. Kowe makmum nang aku wae. Ngono malah. Ayo wis ayo derajat iki si anak bae iblis. Kalau ngopo kowe ya mutar salamu dhewe nang maca tasawuf. Rumah sama aku wong kaya nabi kaya sapa ora. Ngono kuwi mau, itu loh teman sekalian. Jadi menurut saya teman-teman sekalian untuk yang sholat tadi itu sudah yang terbaik. Tidak tahu apa-apa, tidak apa-apa, asal melakukan apa-apa untuk Allah selesai. Ya. Ujian. Saya kira ujian yang jawab satu. Tidak usah ujian. Lah kan gue mungkin ujian, gue baru kan di Quran ada kok tentang menjadi malaikat, tentang naik tingkat, kamu beralih komposisi kamu, beralih meningkat densitasmu dan sebagainya. Kan siapa yang menjawab? Yang terakhir seorang orang gila ya. Tolong yang ini siapa ya apa yang ujian? Yang orang gila, ya masyarakat kita tidak siap saya kira dengan keunikan-keunikan seperti itu. Ya ora apa-apa, ya aku jawab itu ya. Dan itu tidak ngene kalau gini aja. Pemahaman atau pengertian mengenai orang berhasil dan orang tidak berhasil, orang bahagia dan tidak bahagia itu kita ulang lagi. Apa nek Muhaimin Iskandar jadi menaker jarine terlibat iki njururan ditangkep kuwi sukses. Apa nek kowe dadi presiden kowe SBY sukses. Apa nek kowe sugih kowe sukses, nek kowe sukses ya wis karo terus iki. Gitu loh. Jadi tidak apa-apa, kita semua oleh Allah diuji dengan kadar yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda, dan lulus tidaknya, nah ini kembali ke sabar. Jadi saya cuma ikut mendoakan bahwa Anda memiliki empati yang luar biasa kepada orang yang memiliki keunikan tadi itu, yang bisa mereview pengalaman-pengalamannya dan seterusnya. Yo orang apa kuwi? Ya sedih, ya menderita, ya frustrasi, tapi ya apa ya? Ya yang menunggu ya apa yang kita dibayangin itu, pada lagu dah, ya seminggu ini, apa tuh? Ramah salah, harus ngopo. Harus ini kita harus ngopo. Jadi ngono. Yang bikin kita stres adalah karena kita membandingkan dengan yang kita sangka itu lebih sukses, kan gitu. Enggak, kita nikmati, kita syukuri, kita alami. Dan setiap partikel dibikin oleh Allah sanggup menikmati dirinya sendiri sedemikian rupa. Wis saiki takon wedhus belum rada dadi kebu. Kowe jenengmu sapa? Arifin iki. Oke. Fake kowe dulu dari Jumlah. Malah amun yang ngono ganteng kowe. Malah ya pertimbangan lo kamu. Iya, pokoknya setiap orang itu memiliki daya tahan dan kenikmatan atas dirinya sendiri. Itu saya nggak bisa jawabannya, tapi kira-kira saya ingin gedein hati Anda aja bahwa kita sering diganggu oleh teori-teori mengenai berhasil, sukses, bahagia dan seterusnya. Sebelum sabar ini mobil dengan plat K9250 ST mohon digeser, harus nggak betul. Saya sekaligus ini mau fatwa dan memberi tugas kepada Sabrang. Tugasnya Sabrang itu tadi soal bungu itu ya, bahasa Indonesianya bungu kui bangun. Ini ono ayat ini kum Pak Andi Al-Mutasir ayat 2 lan 3 itu bukaan. Terus fatwa yang soal
soal warna tadi ya. Ini warna itu kan juga bisa dipahami sebagai simbol. Kalau cinta itu warnanya hijau. Kalau kamu ingin hidup penuh dengan cinta, jangan masuk dalam dunia penaklukan dan persaingan. Karena penaklukan dan persaingan itu warnanya hitam. Jadi pendidikan sekolah seluruh Indonesia itu semuanya baik sekolah Muhammadiyah, NU, Katolik, Kristen, Hindu, kabeh kon bersaing dan menaklukkan. Berarti sekolah-sekolah yang ada itu warnanya hitam dan tidak akan memproduksi cinta. Ini fatwa. Kalau dijabarkan lagi jelas bahwa seluruh sekolah di Indonesia asal muasalnya adalah dari tradisi Barat. Nah, itu bisa disimpulkan juga goleki warnane. Mulane sekolah-sekolah sing ono ki sing di biar soal utek ketok. Padahal otak itu sudah jelas. Nah, wong iki yo utek iki sok ngerti rendah, ono sing menang hasil tekan sing jenius arep dikapake wis ngono kuwi. Sekolah tidak berkait dengan hati, tidak berkait dengan roh. Padahal kalau Anda belajar berhitung, rumangsane ora ono roh, rumangsane ora ono hati ini. Simbol, nah kelas 1 iki lah simbol iki lah sing disepakati kan 0 tekan 9. Nah simbol iki yo akeh. Simbol iki yo iso karena bisa kejadian, bisa benda dan sebagainya. Tapi orang-orang sekolahan. Dan itu di sekolahan istri saya tegaskan betul. Pokoknya apa sekolahan yo sing aja melu-melu kuwi nek ora yo rasa ke sekolahan ki nambah-nambah perkara. Makanya satu aja pelajarannya menulis. Kelas 1 tekan kelas 6 yang menulis. Mata pelajarannya cuma menulis. Menulis huruf dan angka. Huruf yang tersirat dan tersurat, angka yang tersirat dan tersurat. Orang-orang IKIP sing saiki dadi Universitas Negeri Yogyakarta orang. Nah, yang menjadi persoalan adalah bukan anak. Menjadi persoalan iki ya wong tuane mergo wernane wis kelabur karo-karuan gitu loh. Jadi nek arep gawe sekolahan janjane sing disekolahke sing tuwa. Anak iki orang perlu disekolahi janjane benar. Jadi itu faktanya tadi, faktanya bahwa jadi orang iso nek kowe hidup di dalam dunia penaklukan, hidup di dalam dunia persaingan, kuwi mesti cintane ya ana ning sithik. Kuwi nek ben ngomah kowe kuwi mesti kegawa-gawa ngomah. Ini fatwa serius dan boleh diperdebatkan dan saya bisa mempertanggungjawabkan. Kuwi ngono kuwi. Mulane aku ya ora iso sugih wong aku penuh dengan cinta kok. Nah, ini jelas yang tiris gitu loh. Oke, silakan Mas Abang. Al-Mutasir ya selalu ya. Ini pertama kali ngomong ayat loh, Pak. Oh iya. Mungkin apa namanya tentang ujian itu tadi kalau dilihat dari sudut pandang cahaya logikanya jelas ya. Terus mungkin saya pernah nulis di Facebook kok ya. Hidup untuk lulus. Kalau mau lulus ya belajar dan ujian. Kalau tidak mau belajar dan tidak mau menghadapi ujian, jangan berharap untuk lulus. Dia mau tidak mau, ya memang semuanya dalam hidup ini ya ujian. Ya benar-benar pelajaran dan ujian. Kalau kamu sudah tahu pelajarannya, berarti itu ujian untuk kamu, ingat atau enggak. Sesederhana itu sebenarnya. Di kabeh apa wae itu ya ujian. Kok ngasih gatel ya ujian. Terus justru paling jawabannya segitu kan, Pak. Apa namanya? Saya merespon ke Pak Toto ini tadi yang dulu pernah cerita tentang gimana kalau manusia lulus, itu syaratnya dia dengan kesadarannya memilih jalan positif atau jalan negatif menuju Tuhan. Kita dulu pernah bahas itu ya, atau belum?
harus ngeling lagi. Oke, saya review sedikit lagi. Misalnya sebelum manusia, misalnya anggap cerita, tumbuhan dia hanya punya tanggung jawab untuk naluri mencari Tuhan, sehingga daun-daun dan bunga-bunga menghadap ke matahari. Kemudian setelah dia memahami itu, dia lulus menjadi hewan. Hewan itu tanggung jawabnya menghidupi dirinya sendiri, survival, bertahan hidup, cari makan, berkembang biak dan seterusnya. Syarat lulusnya adalah dia memahami hal-hal yang tidak penting untuk survival. Misalnya cemburu, misalnya cinta, itu kan orang penting. Gak punya cinta, gak punya cemburu, gak punya marah, itu ya orang mati. Dia hanya butuh makan untuk terus bertahan hidup. Ketika manusia memahami, ketika hewan memahami itu, dia lulus dari manusia. Dan untuk syarat lulus menjadi manusia adalah, setahu saya ya, adalah kamu mau meneruskan perjalanan menuju Tuhan, memilih jalan positif atau memilih jalan negatif. Jalan positif itu yaitu memahami Tuhan, mengetahui Tuhan lebih jauh dengan melayani orang lain. Dan memilih jalan negatif adalah memahami Tuhan dengan melayani diri sendiri. Waduh itu, waduh apa sih? Waduh tekan Tuhan, walaupun syaratnya kalau adalah jalan positif, setahu saya lebih dari 51% hidupmu untuk melayani orang lain. Kalau lewat jalan negatif, kamu harus lebih dari 90 berapa persen dalam hidupmu melayani diri sendiri. Nah, kalau nyambung ke cahaya ini tadi, karena spektrum cahayanya kan harus memahami cinta, jadi jauh lebih banyak untuk lewat jalan positif. Kalau lewat jalan negatif, melayani diri sendiri, sama sekali tidak membutuhkan cinta. Biru, hijau, biru, indigo dan ungu itu dihilangkan. Dia nggak pakai. Dia benar-benar mengintensifikasi merah, oranye dan kuning. Dia mengintensifikasi individualitasnya. Dia mengintensifikasi penaklukannya itu tadi. Penaklukan dan persaingan. Dengan persaingannya dia harus menaklukkan orang lain. Nah, itu tadi energi. Kalau cahaya itu tadi kuning dan oranye itu tadi. Modalnya 3 itu untuk bisa lulus negatif. Dia nggak harus memahami cinta hijau, cinta biru, indigo dan ungu, dia tidak harus memahami. Jadi bakatnya orang yang lulus negatif itu dia harus cerdas, harus rajin, harus tegaan, karena dia harus melayani dirinya sendiri. Sekarang gini, kalau misalnya angka penuhnya untuk lulus itu 10 misalnya, angka lulusnya misalnya 7. Jadi 7 lah kamu. Untuk mencapai 7 itu, kalau kamu punya 7 spektrum warna tadi, kamu hanya butuh intensitas 1 ditambah 7 lulus. Logikanya gitu ya. Tapi kalau kamu hanya punya 3 seperti jalan negatif, masing-masing intensitasnya harus 2 dan 3. Jadi harus benar-benar melayani diri sendiri dalam totalitas yang sepenuhnya. Kalau memang mau lulus dengan negatif, kalau kamu mau meninggalkan cinta, tidak mengenal cinta kepada orang lain untuk menuju Tuhan. Palingnya sedikit merespon Pak Toto tentang penaklukan dan persaingan itu tadi. Apa korelasinya dengan warna dan apa korelasinya dengan kelulusan menjadi manusia itu tadi. Saya bahas dulu berarti tahapnya itu tadi. Ini belum terminologi Jawa itu. Ketika kita sudah paham vitalitas hidup, kemudian kita paham individu kita sebagai makhluk
terus kemudian meletakkan diri kita sendiri dalam masyarakat seperti apa. Apakah merespon itu dengan cinta atau tidak, bagi kenal biru, kenal hijau. Terus kemudian bisa menerima apa yang dilakukan oleh orang lain sebagai cinta. Itu biru. Susahnya di situ. Kalau memberikan cinta, itu cinta tanpa requestnya itu. Kalau biru itu diantemi, kamu bisa merasakan cinta dari itu. Oleh hamil menang. Tapi itu juga cinta. Menerima, menyerap apapun sebagai cinta. Biru. Terus kemudian ketika itu sudah menjadi naluri, kemudian tidak ada lagi yang buruk di dunia, semuanya jadi cinta, dan kamu masuk pada vibrasi di mana semua dalam tanda petik kelihatan, kreasi, mekanisme, semuanya jadi jelas, sehingga kamu bangun, mau bangun dengan kesadaran lebih besar daripada kesadaran manusia. Tidak dengan naluriah kamu ketika makan pasti mikir tetanggamu seperti apa. Kalau kamu senang sendirian, mesti ya iso. Kalau itu manifestasi fisiknya. Kalau manifestasi non fisiknya mungkin ya. Mungkin kalau Islam menembus hijab itu tadi, dia terbangun dari ilusi menungso yang lupa ini. Aku akan jelasin. Tapi sedikit banyak seperti itu. Gini, Kiai Kanjeng akan membawakan lagunya Cak Tikin dari Banyuwangi yang nanti akan dipentaskan di sana. Tapi hubungan sama tetap ya. Tok, wih cerita ini loh. Quran ki ngongkon wungu. Kum, wungu, ya tanyo, wungu. Jadi Quran itu sangat menganjurkan dan memberi sign, memberi tantangan dan anjuran, bahkan perintah. Kum, bangunlah atau bangunkanlah. Ya ayyuhal mutaqqin, yang dipanggil ada orang-orang yang terselimuti warna hitam, terselimuti warna yang bermacam-macam, yang bersaingan, yang menakutkan dan seterusnya tadi. Fa'andir, dan berilah peringatan. Yang bisa memberi peringatan adalah orang yang sudah bangun, orang yang sudah qiyam. Nah, kum itu kata kerja, kata bendanya qiyam. Kalau kata benda dalam arti yang besar, kiamat. Jadi kiamat itu ketika orang sudah cukup jumlahnya yang melakukan kebangunan, gitu. Nah, nek kowe wis kiamat, kowe durung kiam, maka kamu akan mendapatkan resiko dari hasil ujianmu itu. Mulane nek ana wong kesurupan kae sing nyurupi sok ngomong, "Moh, aku nek dadi sikil papat. Moh, aku nek dadi sikil papat." Itu maksudnya ada indikasi bahwa dia tidak lulus menjadi manusia, dia lebih cenderung bertahan pada kehewanan, ulaika kal an'am bal hum adall, kan gitu. Tuh kira-kira Mas Toto. Jadi jelas hubungannya wungu sama kum, sama qiyam, sama kiamat. Jadi kiamat itu bukan hari akhir, dia saat terakhir dari suatu periode, dan kiamat itu bisa terjadi berapa kali pun semau Tuhan. Nggak usah ngatur-ngatur Tuhan. Kalau Tuhan diingat 1000 kali, ya ben, muka-muka kini melu kabeh. Orang dadi menungso ya dadi titik, kalau lumayan ya titik kan mulya iso dibeli wong, dienggo enake wong gitu. Ning oke, wong sing wis kadung bertugas dadi menungso, ning dadi kewan wae urung lulus gitu. Kalau kira kowe sing kalah setia gitu, dan seterusnya. Inilah Cak Tikin dengan lagu Syahadatain. Kiai Kanjeng mengaranseer lagunya Cak Tikin dari Banyuwangi. Tepuk tangan semuanya supaya